Oke Kima, kayak biasalah kita bacakan dulu base komen kita kali ini. Nah, base komen kali ini datang dari Kaza Arata, yaitu apa yang kulakukan kalau lagi nggak mood bikin konten. Weh, gini kayak keren ya kan Kima? Jelas pertanyaannya, nggak ngawur, nggak aneh-aneh lah, mantap lah untuk Arata. Nah, kalau yang namanya nggak mood itu udah pastilah, setiap konten kreator pasti udah pernah lah ngalami itu Kima. Kalau aku pribadi ya, ini by the way aku berbicara sebagai admin ere ya Kima. Aku pribadi sebagai penulis skrip dan rekaman, paling sering itu nggak mood kalau lagi baca light novel. Apalagi kalau light novelnya itu nggak sesuai sama seleraku. Karena kan kita sistemnya itu polling ya kan Kima. Bisa aja yang kalian suka dan yang kalian tunggu-tunggu itu malah sama aku itu boring kali Kima. Ya paling aku ngatasinnya dengan baca manga atau light novel kesukaanku lah. Ya tau lah kalian, harem, romance, dan NTR. Maksudnya NT kiper terbaik sedunia. Itulah Kima. Sorry hilap. Ya itu sih ritualku. Nanti kalau udah segar lagi sama fan service, ya udah otomatis pun mood balik lagi ya kan. Dan tiap orang aku yakin pasti punya ritualnya sendiri lah. Oke Kima, thanks sebelumnya dari Kaza Arata yang udah bertanya. Untuk kalian yang lain, ya ramein lah kolom komentar itu. Bacotin aja, tanyain aja suka kalian, asal nggak lari dari konteks, oke? Bye-bye Kima, adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan kembali ngebahas light novel Dokujetsu volume 2-nya sesuai dengan hasil pollingan waktu itu. Pembahasan part 1-nya ini akan merangkum mulai dari prolog sampai chapter 2 dari volume 2-nya Kima. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga ramein kolom komentar, karena aku bakal pilih best komentar dari beberapa komen kalian untuk dijadikan pembuka di part pembahasan selanjutnya Kima. Oke? Belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Kima, kita diceritakan soal Naoya dan Koyuki yang sedang mengalami insiden di kamar. Waktu itu ceritanya si Naoya ini diundang datang ke rumahnya Koyuki Kima. Namun ya namanya juga insiden, kan mana ada yang tahu ya kan? Pas si Naoya ini masuk ke kamar Koyuki, ia malah langsung menyatakan perasaannya kembali kepada Koyuki dan membuatnya terkejut. Alhasil, Koyuki kehilangan keseimbangannya dan mereka pun jatuh di atas tempat tidur. Tentunya hal itu membuat Koyuki sangat syok dan malu setengah mati. Nah jadi waktu itu sempat rengganglah hubungan mereka Kima. Namun untungnya setelah dinasihati oleh kedua sahabatnya yaitu si Tatsumi dan Yui, Naoya akhirnya sadar kalau ia selama ini terlalu terburu-buru dalam menyatakan perasaannya. Ia tidak memikirkan bagaimana perasaan Koyuki, apalagi waktu itu ia masih dihantui oleh trauma masa kecilnya. Di sini Koyuki pun menjelaskan kalau ia sebenarnya sangat senang setiap kali Naoya mengungkapkan perasaannya kepada dirinya. Namun karena masih belum bisa lepas dari traumanya, Koyuki pun merasa kalau pengakuan Naoya tidaklah tulus. Koyuki takut kalau ia kembali dikhianati seperti sewaktu ia masih kecil dulu. Naoya pun menjelaskan kalau ia tulus dalam mencintai Koyuki, dan Koyuki pun hanya perlu percaya kepadanya. Ya mereka emang belum jadian Kima, cuman setidaknya Koyuki udah bisa lah berdamai dengan masa lalunya. Oke lah Kima, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas prolog dari volume 2-nya. Nah ini ceritanya diawali dengan flashback Kima. Flashback ini menceritakan masa lalu kenapa si Koyuki bisa memiliki trauma dan akhirnya tidak percaya dengan siapapun lagi. Di sini diceritakan si Koyuki ini baru aja keluar dari perpustakaan sekolah. Koyuki ingin segera pulang, namun di luar sedang hujan lebat. Koyuki pun dengan riang berlari menuju ke kelasnya. Koyuki ingin bermain dulu bersama sahabatnya selagi menunggu hujan reda. Nah bisa dibilang Koyuki sama sahabatnya ini udah dekat kali lah Kima. Bahkan Koyuki betul-betul percaya dan betul-betul lengket lah dengan sahabatnya ini. Nah kemudian saat Koyuki berada tepat di depan pintu kelas, Koyuki mendengar suara beberapa siswi yang sedang berbicara di dalam. Koyuki pun awalnya semakin bersemangat, karena itu artinya ia juga bisa bermain dengan banyak orang. Namun saat Koyuki baru aja ngebuka pintu sedikit, tiba-tiba ia mendengar kalau para gadis tersebut sedang tertawa dan membicarakan dirinya. Ya kalau hanya menggosip harusnya nggak apa-apa kan Kima. Ini masalahnya mereka ketawa sambil ngejelekkan si Koyuki, yang bisa dibilang pada saat itu termasuk anak yang rajin dan pendiam. Nah Koyuki sebenarnya udah mulai kena mental di sini Kima. Namun ia masih berharap kalau sahabatnya yang juga ada di situ pasti akan membelanya. Namun yang parahnya Kima, dengan ragu-ragu atau mungkin karena takut dijauhin yang lain, sahabatnya si Koyuki ini malah ikut-ikutan mengakui kalau ia juga benci dengan Koyuki.
Semuanya itu Koyuki saksikan dan dengarkan sendiri secara langsung. Seketika Koyuki pun mulai berlari keluar sekolah. Ia tidak peduli lagi dengan hujan lebat dan terus berlari pulang. Nah, inilah awal mengapa Koyuki bisa menjelma menjadi putri dingin yang berbisa, Kima. Dari sinilah ceritanya. Oke, akhirnya diceritakan juga lah ya kan, dan jelas semuanya, Kima. Oke, kemudian sekarang kita akan masuk ngebahas chapter satunya. Nah, diawali saat di pagi hari tepatnya di kelas. Di sini, Koyuki sedang duduk di mejanya sambil bermain handphone. Koyuki sedang membuka file tersembunyi yang ada di handphonenya. Kalau kalian tanya apa filenya, Kima? Ya, cuman si Koyuki inilah yang tahu kode nuklirnya. Udahlah, gak usah yang aneh-aneh otak kalian. Lanjut. Nah, ternyata si Koyuki ini sedang mengamati foto Naoya yang ia ambil secara diam-diam. Koyuki juga sedang melihat foto-foto boneka dan juga beberapa hadiah pemberian dari Naoya. Tepatnya saat Naoya waktu itu menyelinap masuk ke rumah Koyuki. Koyuki pun senyum-senyum sendiri, terutama saat melihat wajah Naoya yang besar terpampang di handphonenya. Nah, selagi asik melihat wajah Naoya, Koyuki juga teringat kalau waktu itu ia juga sudah memutuskan untuk maju. Koyuki sadar kalau selama ini ialah penghambat hubungannya dengan Naoya. Koyuki pun waktu itu memutuskan untuk memanggil nama depan Naoya mulai dari sekarang. Ya, biarpun sebenarnya Koyuki sendiri juga belum terbiasa kalau Naoya memanggilnya dengan nama depan. Nah, selagi teringat akan kejadian waktu itu, Koyuki sadar kalau ia akhirnya bisa merangkak maju perlahan. Ia sadar kalau ia sudah membuat Naoya menunggu selama ini. Perlahan tapi pasti, Koyuki pun bertekad untuk membuat hubungannya dengan Naoya semakin maju ke depannya. Nah, di sini Kima, selagi si Koyuki ini masih senyum-senyum sendiri menatap handphonenya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Yui. Nah, kalian masih ingat kan si Yui ini, Kima? Ia merupakan salah satu teman masa kecilnya Naoya. Naoya itu kan punya dua teman masa kecil, yaitu Yui dan Tatsumi. Nah, kalau kalian ingat, si Yui ini berpacaran dengan Tatsumi, Kima. Semoga lah nggak lupa kalian, oke? Nah, di sini Yui tiba-tiba mengejutkan Koyuki, yang dari tadi asik termenung melihat foto ayangnya. Tentunya Koyuki pun tersentak kaget dan hampir menjatuhkan handphonenya. Koyuki sendiri sebenarnya sudah mulai bisa percaya dengan si Yui, Kima. Namun apa daya, karena ia juga baru aja sembuh dari masa lalunya, jadi ia masih tahap membiasakan dirilah ceritanya. Koyuki sadar kalau Yui dan Tatsumi bisa dipercaya. Jadi Koyuki juga pelan-pelan mencoba membuka diri lagi kepada orang lain. Namun tentu saja dimulai dari Yui dan Tatsumi dulu. Nah, di sini Yui dengan riang bertanya apa yang sedang dilakukan Koyuki. Karena si Yui ini juga udah tahu semua tentang hubungan mereka, alhasil Koyuki pun dengan santai menunjukkan layar handphonenya. Melihat itu, Yui pun tersenyum menggoda seakan ingin menjahili Koyuki. Di sini, Koyuki dah pastilah wajahnya memerah dan menunduk sangat malu. Ia tidak menyangka kalau dirinya akan sampai mencintai pria segitunya sampai ia menyimpan fotonya secara diam-diam. Yui pun mencoba menyemangati Koyuki agar mereka bisa segera jadian. Nah, namun tiba-tiba ada gadis lain yang muncul dari belakang Koyuki. Gadis tersebut merupakan ketua kelas mereka. Ia memiliki sifat yang ceria sama seperti Yui dan juga mudah bergaul. Koyuki sebenarnya udah sadar dari dulu mengenai keberadaan si ketua kelas ini, namun ia belum pernah betul-betul bicara dengannya sekalipun. Nah, di sini si ketua kelas tadi langsung mencoba nimbrung ke percakapan Yui dan Koyuki. Ia dengan riang bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Namun, karena Koyuki di sini masih memerah dan linglung, ia pun dengan polosnya menunjukkan layar handphonenya ke si ketua kelas. Si ketua kelas tadi pun dengan mata sipit seakan mencoba menganalisis foto tersebut. Nah, disinilah barulah Koyuki sadar kalau ia sudah blunder. Berbeda dengan Yui tadi, si ketua kelas ini bisa terbilang masih asing lah dengan Koyuki. Namun Koyuki malah dengan santai menunjukkan rahasianya. Koyuki pun mulai panik dan semakin memerah malu. Namun si ketua kelas tadi langsung paham dan bertanya apakah Koyuki dan Naoya sudah berpacaran. Nah, mendengar kalimat serangan tersebut, hati Koyuki pun semakin meleleh dan ia semakin memerah padam. Koyuki dengan gagap mencoba untuk menyangkal pertanyaan tersebut. Namun apa daya, Kima, wajahnya sendiri seakan sudah ngasih jawaban kalau itu memang benar. Si ketua kelas tadi pun tertawa kecil melihat tingkah polos dari Koyuki. Ketua kelas tadi pun langsung menyimpulkan kalau Koyuki memang ada perasaan dengan Naoya. Koyuki pun tidak membantah hal tersebut, namun ia membantah kalau mereka sudah berpacaran. Nah, di sini si ketua kelas ini bingung, Kima. Dia pun bertanya kenapa si Koyuki bisa menyimpan foto cowok padahal mereka belum berpacaran. Pertanyaan tersebut pun seakan tepat menusuk Koyuki. Koyuki dengan wajah yang masih memerah langsung menjelaskan detail hubungannya dengan Naoya. Yui juga ikut membantu Koyuki yang masih agak gugup berbicara dengan orang lain.
Nah, setelah semuanya sudah jelas, si ketua kelas tadi pun mengangguk seakan paham dengan situasinya. Namun sebelum itu, ia sedikit menegur Koyuki yang dari tadi masih memanggilnya secara formal. Koyuki pun seketika tertunduk malu lagi dan membalas kalau ia masih belum terbiasa dengan orang lain. Koyuki juga langsung meminta maaf karena ia sering mengeluarkan kata berbisa dulu kepada si ketua kelas. Namun ketua kelas tadi malah tertawa cengengesan melihat tingkah Koyuki. Nah, sebenarnya dari awal, si ketua kelas ini udah sadar lah kalau si Koyuki ini tsundere berbisa. Jadi ia tidak pernah sakit hati dan malah ingin terus mendekatkan diri dengan Koyuki. Mendengar pengakuan itu, Koyuki pun seketika tersenyum sedikit lega dan kegugupannya mulai berkurang. Nah, di sini Kima, si ketua kelas tadi seakan tertarik dengan kisah cinta antara Koyuki sang gadis tsundere berbisa dengan Naoya yang sangat peka. Ketua kelas tersebut pun berkata kalau ia sangat mendukung hubungan Koyuki dengan Naoya dan bahkan ia bersedia membantunya. Yui yang dari tadi berada di sebelah Koyuki juga ikut bersemangat karena ia sendiri juga sangat ingin melihat Koyuki dan Naoya segera bermesraan. Koyuki yang berada di tengah-tengah mereka malah semakin memerah lah, udah kayak cabai di pajak sana Kima. Kan sama ya kan, sama-sama pedas kayak omongan si Koyuki ini juga. Bedanya cabai di pajak sana bisa dibeli pakai duit ya kan. Kalau si Koyuki ini harus kena gerobak dulu lah kalian, baru masuk isekai. Itu pun kalau jadi MC kalian di cerita ini. Kalau malah jadi bapaknya jelek kali ya kan. Masa inces sama anak sendiri? Tapi nggak masalah sih. Oke lah, lanjut. Nah, biarpun si Koyuki ini sangat malu, namun ia juga sebenarnya senang Kima. Karena gimana pun, ia akhirnya punya teman lagi. Dan ia juga sedikit bangga karena sudah berani untuk keluar dari masa lalunya. Nah, di sini si ketua kelas tadi menyuruh Koyuki agar lebih sering terlibat dengan adegan komedi romantis kayak di novel-novel sana. Namun Koyuki dan Naoya cukup jarang terlibat dengan adegan tersebut. Karena keseharian mereka hanyalah pulang sama dan nongkrong di kafe. Mendengar itu, si ketua kelas tadi pun mengalihkan pandangannya kepada Yui. Di sini, Yui sadar kalau ia sudah menjadi target tumbal oleh si ketua kelas. Ia pun mencoba mengalihkan pandangannya, namun semua sudah terlambat. Ketua kelas tadi pun menyuruh Yui untuk menceritakan pengalaman romantisnya bersama Tatsumi kepada Koyuki, dengan harapan agar Koyuki bisa menirunya. Namun di sini Yui seakan tersenyum canggung dan tidak bisa menjawab. Ketua kelas tadi pun sadar kalau Yui juga jarang terlibat adegan romantis dengan Tatsumi, biarpun mereka udah berpacaran. Yui pun seketika jatuh pasrah mendengar fakta tersebut. Nah, di sini Kima, Koyuki tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia bertanya-tanya, apakah dengan berpacaran, maka sebuah pasangan akan memiliki kegiatan khusus selainnya? Koyuki pun segera bertanya kepada Yui, apakah ia sudah pernah berciuman dengan Tatsumi? Namun lagi-lagi Yui terdiam pasrah dan membiarkan wajahnya menjawab semuanya. Disinilah si ketua kelas tadi sadar kalau ia sendirilah yang harus mengambil inisiatif untuk membantu Koyuki. Karena Yui juga nggak bisa diharapkan. Ketua kelas tadi pun menjulurkan handphonenya dan memberitahukan suatu tempat kepada Koyuki. Ia pun menjelaskan semua rencananya dengan detail yang ia sudah susun untuk diberikan kepada Koyuki. Koyuki pun terlihat serius dan mengangguk-ngangguk dengan rencana tersebut. Kalau kalian tanya apa rencananya, ya kita akan lanjut di chapter 2-nya Kima. Sekarang kita akan masuk ke chapter 2-nya. Oke lah Kima, dilanjutkan keesokan harinya. Di sini, posisinya Koyuki dan Naoya sedang makan siang bersama di kantin. Naoya di sini sedikit heran melihat tingkah Koyuki yang dari tadi hanya diam termenung. Naoya pun refleks bertanya apa yang sedang dipikirkan Koyuki. Koyuki pun tersadar, namun ia seakan tidak ingin menjawab. Koyuki tidak tahu dan bingung apakah ia harus mengatakannya atau tidak. Nah, seperti biasa Kima, Naoya yang sangat peka dengan gampang langsung menebak isi hati Koyuki. Naoya pun seakan mengutarakan isi hati Koyuki tepat di depan orangnya langsung, dengan berkata kalau Koyuki pasti sedang galau memikirkan cara untuk mengajak Naoya ngedate. Seperti biasa Koyuki yang isi hatinya ditebak dengan mudahnya langsung memukul Naoya dengan pelan sambil malu. Namun Koyuki seakan tidak mencoba untuk membantahnya. Koyuki dengan berani malah berkata kalau ia memang ingin mengajak Naoya untuk berkencan ke suatu tempat. Namun ia sendiri masih bingung tempat mana yang harus ia tentukan. Di sini, Naoya seakan kembali menebak isi pikiran Koyuki dengan berkata kalau ia pasti bingung dengan tempat yang direkomendasikan si ketua kelas. Dan ya, lagi-lagi Koyuki memerah kesal melihat dirinya yang sangat mudah dibaca. Koyuki pun bertanya dengan heran mengapa Naoya bisa menebak seakurat itu. Naoya pun menjawab kalau ia sadar dari tadi ada dua orang gadis yang melirik ke arah meja mereka dari jauh. Ya, ada pastilah Kima, kedua gadis itu si Yui dan ketua kelas. Oh mak, ku tengok-tengok ngeri juga MC kita ini ya kan, aktif pula hakinya.
Siapa mau kalian adu? Sengs, lewatlah Kima. Sengs aja masih berguru sama pesulap merah ya kan? Entah pun pesulap merah berguru sama si Naoya ini. Aduh, konspirasi kali bagi Mak. Oke lanjut. Nah di sini Koyuki pun sedikit takjub melihat kepekaan Naoya yang sudah di luar nalar. Namun itu tidak menjawab keraguannya mengenai lokasi kencan mereka nanti. Nah di sini Naoya kembali bertanya mengapa Koyuki terlihat sangat tergesa-gesa di kencan kali ini. Koyuki pun menjawab dengan lesu kalau ia ingin hubungan mereka segera berkembang. Ia menjawab kalau ia ingin sekali berubah demi Naoya. Karena semakin cepat ia berubah, maka akan semakin cepat juga ia bisa menjawab perasaan Naoya. Namun di sini Naoya langsung memotong kalau ia tidak keberatan menunggu sampai kapanpun itu. Namun Koyuki menjawab kalau ia sudah bertekad ingin segera berubah agar bisa segera mengenal Naoya lebih dalam lagi. Dan tentu aja biar bisa segera jadian dengan Naoya. Tentu Naoya yang mendengar itu langsung takjub dan sedikit tersipu bangga. Ia tidak menyangka Koyuki yang dulunya sangat tertutup dan tidak peduli dengan orang lain bisa bertekad merubah dirinya demi orang lain. Nah kemudian Koyuki pun menjulurkan handphonenya dan menunjukkan lokasi yang Yui dan ketua kelas sarankan tadi. Tempat tersebut ialah kolam renang umum. Nah melihat itu Naoya otomatis langsung semangat lah ya kan Kima. Naoya dengan terus terang langsung berkata kalau ia sangat setuju ke tempat itu. Tentunya karena ia sangat ingin melihat Koyuki dengan kostum bikininya. Namun Koyuki yang sudah memerah langsung dengan keras menolak. Naoya pun langsung dengan gampang menebak kalau alasan Koyuki menolak ialah karena satu, karena ia tidak bisa berenang. Dan dua, karena ia malu menggunakan bikini di depan Naoya. Ya lagi-lagi Koyuki memerah padam melihat isi hatinya dibobol dengan gampangnya oleh Naoya. Namun seketika Koyuki memasuki mode berbisanya untuk menutupi rasa malunya. Koyuki berkata ia bisa saja dengan mudah belajar berenang dan memamerkannya tepat di depan Naoya kalau ia mau. Nah di sini Naoya sadar kalau Koyuki sedang memasuki mode berbisanya. Naoya pun memanfaatkan celah tersebut untuk membuat Koyuki mau ke kolam renang. Naoya pun langsung menantang Koyuki agar bertanding renang nantinya. Mendengar itu, Koyuki dengan pede pun langsung mengiyakan tantangan tersebut. Namun, tepat beberapa detik setelah itu, ia langsung menyesali perkataannya. Koyuki pun terdiam membatu sekaligus malu melihat dirinya yang terlalu pede. Koyuki sadar kalau ia memang sangat ingin bermain air dengan Naoya. Namun ia sama sekali tidak bisa berenang. Dan ia juga malu untuk jujur di depan Naoya. Sementara itu, Naoya hanya menikmati tingkah Koyuki yang blunder dan sangat senang karena Koyuki tidak sadar kalau ia sudah dijebak untuk mau datang. Mereka pun akhirnya sepakat untuk kencan di kolam renang Kima. Oke kita lanjutkan beberapa hari setelahnya. Tentunya sekarang ialah hari di mana Koyuki dan Naoya berkencan di kolam renang. Mereka sekarang sudah tiba di loket tiket dan hendak ingin masuk. Nah di sini Naoya seakan mencoba memanas-manasi Koyuki agar segera bertanding saat masuk ke kolam nanti. Di sisi lain, Koyuki yang sudah menyesali keputusannya waktu itu seketika berjalan pelan ke arah Naoya dan menarik lengannya. Koyuki dengan menunduk dan tersipu malu langsung mengakui kalau ia memang tidak bisa berenang. Nah di sini Naoya sambil tertawa kecil langsung menjawab kalau ia sudah tahu dari awal. Disinilah Koyuki sadar kalau ia sudah dijebak untuk datang dari awal. Koyuki pun memukul-mukul lengan Naoya dengan kuat karena sudah menjebak dirinya. Di sisi lain, Naoya berkata kalau semua sudah terlambat karena mereka sudah membayar tiketnya. Naoya pun kembali berkata kalau Koyuki harus mengalah karena ia sangat ingin sekali melihat pakaian renang Koyuki untuk hari ini. Mendengar itu, tentu aja Koyuki sangat senang. Namun di satu sisi, pakaian renang yang ia pilih sangatlah terbuka. Ia merasa terlalu berlebihan menggunakan kostum tersebut. Namun seperti yang dikatakan Naoya tadi, semuanya sudah terlambat. Dengan pasrah, Koyuki pun berjalan masuk diiringi oleh Naoya yang sedang berseri-seri kegirangan. Nah setelah beberapa saat, mereka pun selesai berganti pakaian. Naoya dari tadi sudah menunggu kedatangan Koyuki di pinggir kolam. Tak lama kemudian Koyuki pun keluar Kima. Ya dengan tubuh mungil dan tonjolan wow di beberapa bagian tubuhnya tentunya berhasil membuat Naoya terpukau. Naoya bahkan terdiam beberapa saat melihat kecantikan Koyuki. Di sisi lain, Koyuki memasuki mode berbisanya untuk menutupi rasa malunya lagi. Koyuki dengan sombong berkata kalau Naoya seharusnya bersyukur karena bisa menikmati pemandangan tubuhnya. Namun apa daya Naoya yang sudah terpikat hanya mengangguk dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Koyuki pun semakin memerah, namun ia ditahan oleh dirinya yang masih memasuki mode berbisa. Alhasil Koyuki langsung berjalan duluan dan mengajak Naoya untuk segera mencoba beberapa wahana. Mereka pun menikmati kencan mereka Kima. Naik wahana, masuk ke kolam, naik kora-kora. Salah wahana Kima, sorry. Nah setelah bermain gak terlalu lama, tiba-tiba Koyuki mulai bertingkah aneh Kima.
Ia tiba-tiba menyuruh Naoya untuk menunduk dan bersembunyi di dalam kolam. Tentunya otomatis tubuh mereka pun bersentuhan, kulit ke kulit. Nah di sini Koyuki membisikkan kepada Naoya untuk diam sebentar dan menunjuk ke arah masalah tersebut datang. Saat Naoya mengintip sedikit, di situ sudah ada Yui dan Tatsumi bersama dengan Sakuya, adik dari Koyuki juga. Mereka bertiga sedang berjalan di tepi kolam sambil berbincang-bincang. Percakapan mereka tentu terdengar sedikit ke kuping Koyuki dan Naoya. Namun di sini Naoya langsung berterus terang kalau ia sudah menyadarinya dari tadi. Ia berpikir kalau Koyuki juga sudah sadar dari tadi, namun ternyata ia baru aja sadar. Koyuki pun seketika memukul pelan Naoya dan menegurnya karena tidak memberitahunya. Nah di sini Kima, Koyuki sangat kesal karena kencannya diganggu. Ia sangat ingin bermain air dan sangat ingin berduaan dengan Naoya. Untuk itu, Koyuki pun membisikkan kepada Naoya kalau mereka akan tetap bermain air namun secara diam-diam. Koyuki berencana agar ia bisa tetap menikmati kencannya tanpa ada gangguan dari orang lain. Oke lah Kima, sekian dari pembahasan part satunya. Wow, ku tengok-tengok mantap juga lah body si Koyuki ini Kima. Kecil-kecil bawang bombay juga kan? Aduh, oh iya nggak boleh Kima. Kita harus fokus ke ceritanya, oke? Iya keren kok alurnya kali ini. Karena si Koyuki akhirnya mau bergerak lah dari masa lalunya. Harusnya udah nggak lama lagi sih mereka jadian Kima. Cuma jangan terlalu berharap lah, oke? Beda sekian pembahasan kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.